Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hydropower energy. Ya, apakah itu hydropower energy? Ya, kalau kita di Indonesia biasa kita sebut dengan nama PLTA. Ya, PLTA. PLTA itu adalah pusat listrik tenaga air. Nah, dari gambarnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ini sekilas saja. Yang kita lihat di sini adalah sebuah bendungan, teman-teman. Ya, sebuah bendungan yang terdapat banyak komponen di dalamnya. Namun kalau kita lihat di sini secara umum nggak kelihatan ini, ya. Karena memang teman-teman yang lihat pada layar ini itu adalah sebuah bentuk bendungan, salah satu dari tipe sebuah PLTA. Oke, di dunia sebenarnya PLTA itu sangat-sangat mempunyai potensial yang sangat besar, ya, potensinya sangat besar. Kalau kita lihat teman-teman, ya, di Afrika sendiri itu mempunyai potensi sebesar lebih besar dari 3.876 terawatt, teman-teman. Nah, terawatt. Nah, ini diukur dalam satuan tahun, ya. Terawatt sangat besar sekali, ya, di atasnya dari gigawatt, ya. Kemudian kalau dilihat dari implementasi yang ada di benua Afrika itu sendiri lebih besar dari 1.888 terawatt per tahun. Ya, sangat-sangat besar ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Amerika, ya, salah satunya di Amerika Utara, itu potensi yang ada sekitar 6.818 terawatt. Wah, luar biasa ini, ya. Hampir 2 kali lipatnya dari Afrika. Ya, itu baru di Amerika Utara saja. Nah, kemudian yang sudah diimplementasikan, artinya di situ sudah dibuatkan, dieksploitasi, ya, sebuah pembangkit listrik tenaga air itu lebih dari 1.668 terawatt. Ya, ini didapatkan, ya, secara hitungan per tahunnya, ya. Kemudian kalau di Amerika Selatan, ya, Amerika Selatan juga tidak kalah besarnya, ya, sekitar 6.891 terawatt per tahun, ya. Yang sudah dieksploitasi, ya, sudah dibangun itu sekitar 2.792 terawatt per tahunnya. Kemudian yang paling besar sendiri di antara benua-benua di dunia adalah di Asia. Asia itu mempunyai potensi untuk dihasilkan energi listrik sebesar 16.443 terawatt per tahun. Nah, namun dalam kenyataan di lapangan baru bisa dieksploitasi sebesar 4.875 terawatt. Tidak begitu banyak. Kemudian kalau kita lihat di Eropa ada sekitar 5.392 yang bisa dieksploitasi, hampir mendekati lebih dari setengahnya, ya, sekitar 2.706, ya. Kemudian kalau di Middle East, ya, Timur Tengah itu sedikit, ya, hanya 688 terawatt. Kemudian yang sudah diberdayakan sekitar 218. Oceania, ya, Oceania itu baru 5.596. Kemudian yang sudah dieksploitasi hampir mendekati setengahnya, ya, 232. Kalau di total, potensi yang ada di dunia khusus untuk potensi dari hydropower atau
pembangkit listrik tenaga air itu sebesar 40.704 terawatt ya. Kemudian yang sudah dieksploitasi hanya kurang lebih dari seperempat lah ya, seperempatnya lebih dikit lah ya, kurang lebih baru seperempatnya, sebesar 14,379 ya, 14.379 terawatt per tahunnya. Nah, ini potensinya berarti sangat besar sekali. Kita lihat teman-teman, di sini ada sekitar lebih dari 40.000 ya, 40.000 terawatt. Oke. Kemudian kapasitas yang sudah terinstal ya, kapasitas yang sudah terinstal ya. Ini adalah kapasitas yang sudah dioperasikan, yang sudah diproduksi oleh negara-negara di dunia ya. Salah satunya adalah negara-negara di Afrika sudah mencapai 20.170 megawatt. Nah, cukup besar ini ya, 20.170 megawatt. Kemudian kalau di Amerika Utara sebesar 160.133. Nah, hampir 8 kali lipat dari Afrika. Kemudian kalau di Amerika Selatan ya, sekitar 106,277. Nah, yang di Asia ini teman-teman ya, di Asia itu cukup besar ya, 174.076 megawatt. Namun kalau dibandingkan dengan potensi yang ada di Asia itu sendiri, ini jauh lebih kecil ya, kalau dibandingkan dari energi yang dihasilkan di Amerika Utara ataupun Amerika Selatan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Eropa ya. Eropa itu bisa mencapai 214.368 megawatt ya, sangat besar. Kemudian kalau di Middle East, itu di Timur Tengah, baru 4.185 megawatt. Di Oceania ada 13.231. Nah, total dalam pembangkit listrik tenaga air di dunia ya, totalnya itu hanya sekitar 692.420 megawatt. Nah, ini sumber kita dari mana? Sumbernya dari World Energy Council. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, hydropower itu punya potensi-potensi yang sangat-sangat besar ya, untuk bisa menghasilkan energi listrik. Oke. Kemudian dalam implementasi di lapangan ya, hydropower itu dibagi menjadi 4 buah golongan ya, 4 buah golongan. Golongan yang pertama dinamakan sebagai micro project ya, atau biasa disebut dengan mikro hidro ya, mikro hidro. Nah, berapa ringnya? Ringnya adalah sekitar 1 kW sampai dengan 100 kilowatt. Ya, cukup kecil ya, cukup kecil. Tapi kalau kita lihat 100 kW itu bisa ya menghidupkan lampu penerangan ya, itu mungkin lebih dari 100 kk ya. 100 kk ya, cukup satu kampung itu bisa dihidupkan penerangan listriknya menggunakan 100 kW ya, satu buah pembangkit mikrohidro. Nah, ini biasa dilakukan di daerah-daerah pedesaan yang mempunyai aliran air sungai yang cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua itu adalah mini hydropower ya, mini hydropower ya, diklasifikasikan dalam ring 100 kilowatt sampai dengan 1 megawatt. Nah, ini lumayan ya, lumayan besar ya. Kenapa dikatakan lumayan besar ya? Mungkin kalau kita gunakan ya sebagai pasokan listrik
dalam rumah tangga ini bisa mencapai 1 kelurahan, ya. 1 kelurahan itu bisa mencapai 1 megawatt. Yang ketiga adalah small hydropower, ya. Small hydropower. Nah, itu mempunyai ring kapasitas kurang dari 10 megawatt. Ya, kurang dari 10 megawatt dikatakan sebagai small hydropower, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah large hydropower, yaitu hydropower dengan kondisi yang sangat besar, ya, sangat besar. Artinya di situ mempunyai ring lebih besar dari 10 megawatt, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, 10 megawatt, ya, mungkin bisa menghidupkan setengah dari kota Bontang ini, ya. Setengah dari kota Bontang itu lampu penerangannya bisa dihidupkan dengan menggunakan large hydropower, ya, large hydropower, ya. Oke, dari beberapa pembangkit yang di hydropower sendiri, ya, digolongkan menjadi 2 buah cara untuk menghasilkan energi listrik, ya. Cara yang digunakan pada hydropower itu ada 2, ya. Yang pertama itu adalah run of river, ya, run of river. Artinya di situ apa? Dia berjalan, ya, bukan berjalan, ya. Berjalan artinya jalan-jalan itu tidak, ya. Artinya dia dioperasikan, ya, pada sebuah sungai, ya, pada sebuah sungai, ya, pada sebuah sungai. Jadi di sungai lah yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan reservoir atau biasa disebut dengan dam atau biasa disebut dengan bendungan, ya, bendungan. Jadi sebuah bendungan buatan atau bendungan yang alami, ya, itu dibendung, ya, dibendung agar lebih besar kapasitas airnya. Kemudian air yang mengalir air yang tertampung di situ bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kalau dibandingkan dengan kapasitasnya antara run of river dengan reservoir, itu daya yang dihasilkan oleh run of river jauh-jauh lebih kecil, ya, dibandingkan dengan reservoir. Kenapa? Karena salah satunya adalah kapasitas air, ya, yang bisa mengalir itu lebih besar di bagian reservoir atau di bagian bendungan kalau dibandingkan dengan di bagian sungai. Oke, itu teman-teman. Jadi polanya seperti itu, ya. Kalau pengen menghasilkan energi listrik yang besar, maka dibuatlah sebuah bendungan. Nah, tapi kalau hanya menghasilkan energi listrik sesuai dengan kemampuan dari sebuah sungai, maka dibuatlah sebuah pembangkit listrik tenaga air dengan skemanya atau tipenya, ya, menggunakan tipe run of river, ya, run of river. Oke, kemudian kalau teman-teman pahami, ya, run of river itu seperti apa toh kenyataannya, ya, run of river. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di gambar ini ada yang namanya sebuah sungai, ya, river itu sungai, ya, river yang garis hitam agak tebal ini adalah sebuah sungai, ya. Nah, dari sungai tadi air dialirkan menuju power station, ya, dialirkan menuju power station. Nah, jadi tidak langsung power station itu berada di dalam sungai, tidak, tapi biasanya ditempatkan di sebelahnya sungai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, letak dari power station, ya, itu biasanya berada di dalam ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian dari sungai itu sendiri, ya. Kecuali pada bagian tailrace-nya, ya, tailrace-nya itu ketinggiannya sama dengan ketinggian dari sungai itu, ya. Oke, kita lihat teman-teman, ya, sebelum
air sungai itu mengalir ke dalam power station ini, kita lihat ya bagannya. Di sini ada yang namanya intake from river. Ya, ini adalah masukan. Ya, air dimasukkan ke power station melalui intake. Ya, intake ini. Intake ini adalah sebagai pintunya, ya, pintu airnya. Ya, pintu airnya. Kemudian air tadi, ya, yang dari sungai tadi dialirkan melalui yang namanya heat race, ya, atau kanal, ya, atau biasa disebut dengan tunnel, ya, tunnel. Ada kanalnya, ya. Nanti kita jelaskan satu persatu, ya, kanalnya. Kemudian dari kanal ini masuk ke bagian surge chamber, ya, surge chamber. Surge chamber itu yang digunakan untuk mengatur berapa air yang masuk ke dalam power station, ya. Sebenarnya bukan langsung masuk ke power stationnya, ya, tapi sebenarnya masuknya ke dalam turbin dari power station, ya. Kemudian dari surge chamber tadi, ya, surge chamber tadi air mengalir melalui yang namanya penstock, ya, penstock. Penstock itu adalah dalam bentuk pipa, ya, pipa itu dialirkan menuju turbin. Nah, aliran air yang mempunyai massa cukup besar. Kenapa dikatakan mempunyai massa cukup besar? Karena di sini air yang mengalir itu pada ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan power station, sehingga akan ada yang namanya massa karena ada gravitasi, ya, sehingga akan menghasilkan massa yang besar untuk bisa memutar turbin di power station. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Di layar ini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah kondisi aktual, ya. Kondisi aktual secara diagram, ya. Secara diagram. Karena kalau aktual benar-benar kondisinya nggak seperti ini, ya. Kondisinya akan lebih detail lagi. Nah, ini adalah dalam bentuk diagram aja. Yang pertama di sini kita lihat adalah air, ya, air sungai, ya. Ini air sungai yang dilewatkan ke sungai. Ini yang mengalir biasa, air ke sungai. Nah, kemudian sebagian air yang mengalir di sungai tadi dimasukkan ke dalam penstock ini, ya, penstock ini, ya, penstock. Penstocknya adalah pipanya, ya, pipanya. Atau biasa kalau orang Indonesia mengatakan sebagai pipa pesat, ya, pipa pesat. Nah, sebelum masuk ke pipa pesat sebenarnya di sini ada yang namanya gate, ya, gate race-nya namanya, ya. Gate race itu untuk mengatur berapa kapasitas air yang bisa masuk ke dalam penstock. Nah, di dalam penstock sendiri tidak diperkenalkan, tidak diperbolehkan adanya udara, ya, salah satunya karena nanti akan menyebabkan unbalance pada turbin. Jadi kalau di penstock itu harus benar-benar semuanya isinya air. Nah, kemudian air yang mengalir dari sungai tadi melewati penstock kemudian masuk memutar turbin, ya, turbin. Nah, dengan gaya gravitasinya dia mempunyai kemampuan untuk memutar turbin, ya, turbinnya dari apa? Dari turbin PLTA. Nah, di PLTA itu sendiri turbinnya, ya, asnya itu terhubung antara as turbin dengan as generator jadi satu, ya, as generator dan as turbin jadi satu. Nah, setelah itu kalau jadi satu, kalau turbinnya itu berputar, maka generatornya juga akan ikut berputar. Nah, putaran dari generator dan turbin tadi akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, energi listrik tadi dialirkan menuju transformator, ya, untuk dinaikkan tegangannya, ya, untuk dinaikkan tegangannya sehingga tegangan tadi yang sudah dinaikkan, artinya level tegangannya sudah berubah dari level tegangan yang rendah menuju level tegangan yang tinggi.
Nah, itu baru bisa dilakukan transmisi. Nah, dikirimkan ya. Dikirimkan kemana? Ya, salah satunya adalah di line transmisi atau biasa disebut dengan grid. Nah, setelah sampai di grid, nah nanti akan dipecah energinya mau dibebankan kemana saja. Nah, nanti bisa diatur ya. Diaturnya nanti di bagian gardu induk. Oke. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, yang kedua tipe dari hydropower, yang kedua adalah reservoir, ya, reservoir atau bendungan atau dam. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada dam, ya. Ini adalah sebuah bendungan, danau, ya, danau. Nah, di tengah-tengah dari dam ini dia digunakan untuk intake, ya, intake dari air. Nah, air tadi yang dari bendungan tadi dialirkan menggunakan uh, penstock ya atau pipeline ya, pipeline. Nah, dialirkan kemana? Hampir sama dengan menggunakan seperti run of river masuk ke shaft chamber. Nah, shaft chamber. Dari shaft chamber langsung masuk ke power station untuk memutar turbin. Nah, posisi dari power station itu adalah berada di bawahnya dari dam ini, ya, di bawahnya dam. Ya. Kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia, dam itu yang mempunyai kewenangan itu adalah DPU, Dinas Pekerjaan Umum. Ya. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum itu mengalirkan atau tidak air di bendungan itu berdasarkan kondisi di irigasi, ya. Irigasi itu untuk mengaliri air sawah, ya, mengaliri sawah, ya. Kalau saat musim kemarau, ya, ketinggian air dari dam itu akan menurun. Nah, kemungkinan besar juga air yang digunakan untuk mengaliri atau irigasi akan berkurang. Kemudian kalau saat musim hujan, ya, airnya berlimpah, ya, airnya berlimpah. Ini bisa menyebabkan produksi listrik dari PLTA itu bisa beroperasi penuh, ya. Artinya 24 jam dia bisa penuh untuk bisa beroperasi. Namun kalau pada musim kering, kebiasaannya pengoperasian PLTA akan start stop, ya, terjadwal, ya, terjadwal sesuai dengan jadwalnya dari DPU dalam membuka intake ini, ya, intake ini. Karena air yang dikeluarkan ini, ya, yang dikeluarkan dari bendungan itu khusus untuk irigasi. Jadi sebenarnya PLTA yang berada di Indonesia itu memanfaatkan air buangan yang energinya dibuang percuma, ya, oleh DPU, ya. Sehingga dilakukan yang namanya pemanfaatan energi listrik tenaga air. Oke. Nah, ya, kalau menggunakan dam, ya, reservoir itu skemanya seperti ini teman-teman, ya. Di sini ada bendungan, ya, di tengah-tengah bendungan dialirkan air. Airnya dialirkan melalui penstock, ya, atau tunnel atau pipeline, ya. Kemudian dari penstock itu air itu akan menghujam deras pada turbin, ya, sehingga turbin bisa berputar. Putaran turbin itu akan menyebabkan putaran generator. Nah, dengan berputarnya generator akan menghasilkan energi listrik. Ya, energi listrik itu tadi dinaikkan oleh transformator, ya, agar sesuai dengan kondisi tegangan yang diperbolehkan di transmission line atau di sistem transmisi. Nah, sistem transmisi itu tegangannya sebesar 150 kV atau kalau menggunakan sutet sebesar 500 kV. Itu yang di Indonesia. Kalau di luar negeri sutetnya bisa mencapai 1 megavolt, ya.
1 megavolt atau 1000 kilovolt. Nah, kemudian kita kembali lagi. Air yang sudah memutar turbin ini, ya, air yang sudah memutar turbin itu dia akan dibuang keluar, ya, menuju kemana? Menuju ke sungai, ya. Nah, air buangan yang ke sungai itulah yang digunakan untuk irigasi, ya, irigasi bagi penduduk-penduduk di sekitar bendungan. Oke. Nah, ini adalah animasinya teman-teman. Animasinya bagaimana menghasilkan energi listrik, ya. Kita lihat dari atas ada heat pond atau intake, ya. Itu adalah gate-nya, ya. Pintu keluarnya air masuk ke dalam penstock, ya. Dari penstock, ya, air mengalir deras menuju ke ruang turbin, ya, ruang turbin. Air dari penstock bisa memutar turbin, ya. Turbin tadi berputar, maka generator juga akan berputar. Hasilnya adalah dari generator akan menghasilkan energi listrik, ya. Energi listrik tadi yang tegangannya masih rendah, ya, sekitar 13,8 kV, itu akan dinaikkan menjadi 150 kV menggunakan transformator. Nah, di situ juga teman-teman bisa lihat ada yang namanya power hose, ya. Power hose itu digunakan untuk kontrol, ya. Kontrol apa? Kontrol dari pusat pembangkit tenaga listrik, ya. Oke. Kemudian kalau kita ketahui teman-teman, sebenarnya kalau air langsung memutar turbin pada startup sebuah PLTA itu tidak akan pernah terjadi, ya. Kenapa? Karena salah satunya RPM dari generator ataupun turbin itu cukup tinggi, ya. Ada yang sekitar 900 RPM, ya. RPM itu adalah rotary per menit. Nah, agar bisa memutar, ya, karena kemampuan masanya, ya, tidak mampu untuk startup pertama kali, maka untuk memutar awalnya dilakukan dengan pemutaran manual, ya. Pemutaran manual caranya adalah dengan merubah generator tadi menjadi motor, ya, dengan memberikan tegangan DC, ya, tegangan DC. Caranya ya dengan diberikan AC akumulator, ya, atau aki, ya. Tegangan-tegangan dari aki tadi digunakan untuk mensuplai generator, ya. Setelah generator berputar dengan RPM yang lebih dari 900, maka air dari penstock itu akan dibuka, ya. Jadi airnya akan digunakan untuk memutar turbinnya, ya. Jadi inletnya dibuka, ya. Inlet dari mana? Ya dari pintu bendungan, ya. Setelah air mengalir, nah itu bisa memutar, ya, memutar generator. Kemudian kalau setelah generatornya berputar dengan baik, diputar oleh air, maka power supply DC yang digunakan untuk memutar generator itu tadi dilepas, artinya di switch off, sehingga akan menghasilkan putaran yang murni dari air di bendungan. Oke, kemudian kita akan lanjutkan teman-teman. Kalau tadi adalah cara kerja sebuah PLTA, ya, gambaran cara kerja sebuah PLTA. Sekarang bagaimana kalau kita mau mendesainnya, ya, mau mendesain bagaimana menghasilkan energi listrik dari sebuah PLTA. Nah, ternyata teman-teman, hydropower itu mempunyai formula, ya, mempunyai formula atau mempunyai rumus. Rumusnya itu adalah P sama dengan rho dikalikan dengan Q dikalikan dengan H dikalikan dengan G dikalikan dengan efisiensi, ya. Artinya apa? Power elektrik yang dihasilkan itu adalah dari perkalian density of air, itu adalah rho, ya. Satuannya adalah ton per meter kubik,
Kemudian Hi itu adalah flow water, ya, aliran airnya. Aliran airnya itu seberapa? Satuannya adalah meter kubik per detik. Jadi aliran air itu berapa meter per detik. Nah, kemudian H itu adalah heat, ya. Heat itu adalah ketinggian. Ya, ketinggian apa? Ketinggian antara air yang mengalir sampai dengan ke turbin, atau biasa disebut dengan ketinggian dari penstock. Ya, ketinggian penstocknya berapa? Kemudian G itu adalah gravity. Nah, ini adalah sudah satuan konstan, ya, 9,81 meter kuadrat per detik. Nah, ini sudah jadi pakem, ya, artinya, ya, sudah baku, ya, 9,81 meter persegi per detik. Kemudian yang terakhir itu adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu meliputi apa? Salah satunya adalah efisiensi turbin, bisa efisiensi generator, bisa efisiensi sebuah bed, ya. Bed itu adalah penghubung antara generator dengan turbin. Itu kalau menggunakan pembangkit listrik tenaga air yang kapasitasnya kecil, tidak begitu besar. Kalau sudah kapasitasnya besar, dia tidak pakai menggunakan bed lagi, ya, tapi langsung, ya, satu asnya terhubung antara turbin dengan generator. Nah, di bawah ini juga akan kita perlihatkan contoh dari energi listrik yang bisa dihasilkan dari besaran-besaran rumus di atas, ya. Contohnya energinya adalah sebesar 20 kW, ya, 20 kW. Nah, itu mempunyai flow water atau laju dari air itu sebesar 0,68 meter per detik. Ketinggian dari penstock sebesar 5 meter. Nah, efisiensi dari turbin dan generator hanya 0,6 saja, artinya dia hanya 60% saja. Ya, kemudian kalau gravity, ya, gaya gravitasi sebesar 9,8. Kemudian density-nya dianggap 1 ton per meter kubik, ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.